Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kemarin lusa, yaitu pada Selasa 6 November 2022 lalu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Republik Indonesia baru saja mengumumkan hasil evaluasi berkala dan berkelanjutan kepada berbagai instansi pemerintah di dalam lingkup Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri Pan RB RI, Pak Abdullah Azwar Anas, mengatakan, "Selamat kepada perwakilan instansi pemerintah yang hadir, yang telah menjadi inisiator dan inovator dalam banyak program yang telah dinilai oleh Kementerian Pan RB. Kepada para menteri, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, gubernur, wali kota, dan bupati yang telah menjadi inspirasi untuk terus menggerakkan birokrasi berdampak. Mudah-mudahan dapat menularkan prestasinya dan dapat direplikasi oleh instansi lainnya," kata Pak Menteri. Teman-teman garis bawahi kata birokrasi berdampak. Terdapat beberapa kategori penghargaan, tapi karena yang memberikan penghargaan ini adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tentu sah-sah saja kalau kita menganggap penghargaan kategori reformasi birokrasi adalah kategori yang paling tinggi nilainya. Bahkan pada laman resmi Kemenpan RB, kategori reformasi birokrasi atau RB disebutkan dan dijelaskan paling awal. Konkretnya, terdapat 5 dampak reformasi birokrasi yang menjadi subfokus Kemenpan RB, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui e-katalog, dan pengendalian inflasi. Nah, Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Pak Ganjar meraih penghargaan dengan predikat A terkait reformasi birokrasi. Dari kacamata awam sebetulnya saya nggak heran. Misalnya, dampak kerja birokrasi terhadap kemiskinan. Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Pak Ganjar berhasil mengurangi jumlah orang miskin sebanyak 1 juta jiwa. Nggak cuman itu. Pada 2021-2022, Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan penurunan terbanyak jumlah orang miskin se-Indonesia, yaitu 102.000 jiwa. Dari sudut pandang peningkatan investasi, Jawa Tengah tahun ini berhasil mencetak hat-trick, yaitu 3 kali juara terbaik anugerah layanan investasi dari Kementerian Investasi dan BKPM, yakni pada tahun 2018, 2021, dan 2022. Nggak heran, realisasi proyek, nilai investasi, tenaga kerja penanaman modal dalam negeri di Jateng itu semuanya meningkat terus dari tahun ke tahun. Misalnya, nilai investasi pada 2019 itu adalah 18 triliun di Jateng. Kemudian pada 2020 dia meningkat menjadi 30 triliun. Sementara pada 2022, semester 1 doang di Jateng nilai investasinya sudah mencapai 39 triliun rupiah. Belum lagi kalau kita bicara serapan tenaga kerjanya, yang di periode yang sama meningkat hampir 2 kali lipat kalau kita merujuk pada data BPS. Sementara digitalisasi administrasi pemerintahan, nah ini sih udah jadi makanan Pemprov Jateng. Pada Gagasan UKI episode 3 lalu, sudah saya katakan bahwa Jateng memborong 22 penghargaan pada ajang Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB Republik Indonesia. Nggak cuma pada 2019, prestasi ini kemudian berlanjut pada 2020 dan 2021. Salah satunya karena keberhasilan Pak Ganjar dalam membentuk GMRC atau Government Resources Management System. Sebuah sistem aplikasi terintegrasi, diantaranya ada e-budgeting, e-project planning, e-HSB, e-penatausahaan, e-delivery, e-controlling, dan e-monef. Yang dimana ini semua menunjang
kinerja birokrasi guna kepentingan masyarakat di Jawa Tengah. Teman-teman, di balik gemerlap penghargaan-penghargaan dan capaian-capaian yang sudah saya bahas tadi, ada yang membuat saya begitu tertarik, yaitu sikap Pak Ganjar. Pak Ganjar Pranowo saat menerima penghargaan dari Kemenpan RB kemarin seperti menunjukkan gestur belum puas. Alih-alih membangga-banggakan diri, Pak Ganjar malah instruksikan jajarannya supaya lebih giat lagi dalam merespon keluhan masyarakat dan langsung membicarakan predikat yang lebih tinggi daripada yang baru saja dicapainya, yaitu predikat AA atau AA. Pak Ganjar bilang ada satu target lagi untuk bisa AA, jadi AA. Yang utama adalah tingkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat, baru bicara target berikut. Saya juga teringat dengan respons Pak Ganjar waktu terima WTP ke-11 dari BPK. Bukannya merasa hebat, merasa berhasil dan membangga-banggakan diri, Pak Ganjar malah tidak puas. Bahkan beliau mengkritik dirinya sendiri, jajarannya sendiri sewaktu menerima WTP. Pak Ganjar bilang, bukan berarti kita asik-asik saja, asoy-asoy saja. Tidak. Ada beberapa catatan tadi yang diberikan kepada kita, bagaimana pengelolaan aset kita. Pak Ganjar langsung mengidentifikasi perbaikan apa yang akan dilakukannya. Beliau bilang improvementnya adalah memperbaiki sistem. Semua harus berbasis data, makanya harus clear and clean dulu, baru kemudian treatment yang ada. Gila, salut banget sama attitude kerja Pak Ganjar. Ya memang seperti ini attitude pemimpin yang bekerja untuk warganya, bukan untuk dirinya sendiri. Nggak penting itu bangga-banggain penghargaan-penghargaan yang dapat memoles citra diri. Yang penting adalah rakyat dilayani. Ada penghargaan, nggak ada waktu untuk pamer sana-sini. Langsung lihat lagi apa yang masih kurang. Perbaiki terus, kerjakan dengan lebih baik. This is the next level of leadership. Berbeda dengan Pak Anies yang sering ketangkep basah mengklaim hal yang nggak ada. Misalnya, waktu di acara sampingan G20, Pak Anies membanggakan penurunan emisi di DKI pada 2020. Katanya, Jakarta telah berhasil menurunkan gas emisi rumah kaca hingga 26% pada 2020. Ini bahkan melampaui target penurunan 30% di 2030. I mean, why? Kita warga DKI juga tahu bahwa pada 2020 itu eranya PSBB, eranya zero activities. Karena nggak ada aktivitas publik, maka imbasnya nggak ada limbah, termasuk limbah gas emisi. Ada-ada aja. Akhir kata, sejatinya penghargaan kepada pemimpin adalah stimulan bagi pemimpin tersebut untuk bekerja lebih baik lagi kepada rakyatnya, bukan untuk jadi bahan bakar demi ambisi politik yang lebih besar. Inilah yang membedakan pemimpin yang bekerja untuk rakyat dan pemimpin yang bekerja untuk dirinya sendiri. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.